Gita, Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu. apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, Alhamdulillah. bisa nggak minta waktunya Ibu sebentar? Eh, oh bisa, Bu. Bisa kali. Ya, itu ada apa ya, Bu? Kalau boleh tahu. Ada sedikit permasalahan. Saya mau sharing sama Ibu. Kiranya nanti bisa dibantu gitu Bu menemukan ide. Oh iya, Bu. Dengan sedang hati, Bu. Kalau boleh tahu, permasalahannya itu apa ya, Bu? Gini loh Bu, Iya, Bu. ketika proses belajar mengajar itu di kelas, saya Iya. itu kewalahan, ada anak itu yang suka mengganggu temannya waktu belajar. Itu terjadi setiap hari. Kalau enggak di jam pelajaran pertama, nanti di jam pelajaran terakhir. Dia senang mengganggu, Bu. Sehingga Oh, tugasnya pun dilupakan karena dia senangnya mengganggu. Gitu, Bu. oh gitu. Iya, Bu, iya. Kira-kira ya, Bu, apa penyebab dari anak itu suka dan sering mengganggu teman-temannya kalau boleh tahu? Kalau saya perhatikan, Bu, karena itu sering terjadi, Iya, Bu. kayaknya si anak itu tadi butuh perhatian, mencari perhatian gitu, Bu. Mencari perhatian supaya diperhatikan secara lebih dari teman-teman yang lain. Oh, gitu ya, Bu, ya. Selain Mhm. itu, Ibu sudah sudah cari tahu apa penyebabnya anak itu, suka mengganggu atau, sering, eh, istilahnya mengganggu teman lah ya, Bu, ya. Wah, dalam keadaan proses belajar mengajar. Selain itu ada nggak penyebabnya yang lain, Bu? Kalau saya sudah cari tahu kan, Bu, dari teman-teman dekatnya. Memang dia terbiasa di rumah itu sendiri karena dia anak tunggal kan. Jadi di rumah itu sendiri. Jadi supaya dia itu rame, supaya dia itu maksudnya gini Bu, di sekolah kan banyak temannya. Disitulah kesempatan dia menghibur dirinya itu biar dia itu merasa bahagia karena ada kawannya gitu. Karena dia di Eee, rumah iya, Bu. terbiasa sendiri gitu. Itu kalau boleh tahu, eee, di kelas berapa orang anak yang sering mengganggu temannya, Bu? Terkadang kan kalau dalam pembelajaran memang, dia ada anak yang memang tadi yang Ibu katakan kurang perhatian dari orang tua, jadi dia di sekolah mencari perhatian dari gurunya. Ada berapa orang anak Ibu seperti itu, kalau boleh Ada tahu? sekitar ada sekitar 3 orang lah, Bu. Tapi yang, Iya, Bu, iya. terlalu gitu, maksudnya yang terlalu sering membuat, keributan, masalah itu ada satu orang, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi dari Ibu sudah mengidentifikasi anak itu, apa penyebabnya dia berbuat seperti itu. Eee, saya, kira-kira selanjutnya ya, Bu, rencana Ibu ke depannya bagaimana ya, Bu? Untuk mengatasi Sa anak yang seperti itu, Bu? saya rencananya, Bu, Iya, Bu? eee, kalau ketika kegiatan belajar berlangsung, dia itu si anak itu saya dudukkan deket deket saya, Bu. Oh, iya, Bu. Supaya dia tidak mengganggu gitu. Tapi sebelumnya saya juga sudah konfirmasi dulu lah sama orang tuanya supaya eh, ke depannya orang tuanya itu tidak bertanya apa sebabnya anak didekatkan dengan orang tua. Nanti kalau kita tidak mengkomunikasikan kepada kedua orang tuanya, dikira saya itu eh, membuat pilih-pilih sama anak kan Bu. Jadi Iya, Bu, saya iya. konfirmasi dulu sama orang tuanya, saya ceritakan apa yang terjadi gitu.
di kelas setiap harinya, baru saya mencoba mencari solusi, yaitu tadi Bu, dengan cara anak tersebut duduk dekat dengan saya mejanya gitu. Supaya saya lebih bisa memperhatikan dia, selain itu dia bisa mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu rencana saya, Bu. Iya Bu, Menurut Ibu bagaimana, Bu? Kalau menurut Ibu bagaimana kalau rencana itu saya buat, Bu? kalau menurut saya kembali ke Ibu lagi, itu kan rencana, saya mau, boleh tanya nggak Bu, itu rencana yang sudah pernah Ibu lakukan atau, berdasarkan pengalaman Ibu? Kalau boleh tanya, itu pengalaman Ibu atau memang rencana Ibu ke depannya? Itu rencana saya belum pernah saya buat, Bu. Baru mau dibuat gitu. Oh iya Bu ya. Eh, kalau kemarin saya sharing dengan teman-teman, eh, teman saya juga pernah sharing seperti ini Bu. Jadi menurut dari pengalaman teman saya, kalau anaknya seperti itu eh, sebenarnya hampir sama dengan ibu eh, melakukan pendekatan ya Bu. Dia Iya, memang satu sudah berulang kali sebenarnya menghubungi orang tuanya, apa penyebab anak ini seperti ini, kemudian apakah memang di rumah anaknya seperti itu mengganggu orang lain atau memang dia eh, senang istilahnya mengganggu orang lain lah di rumah juga orang lain itu ya seperti kakaknya atau abangnya itu sudah dilakukannya Bu. Tapi dari respon kedua orang tuanya biasa-biasa aja Bu, ya dihubungi ya mau datang, tapi setelah udah dihubungi anak itu ya belum ada berubahnya. Nah, itu dia untuk komunikasi Bu. Tapi kalau boleh saran sih Bu, ini kan masih rencana Ibu. Ya kalau iya. menurut saya apa salahnya kalau Ibu lakukan seperti itu? Kemudian pendekatannya lebih intensif, Bu. Terkadang anak ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita nggak tahu ya, Bu, bagaimana kondisi dia di rumah. Apakah orang tuanya keduanya pekerja, paginya paginya bekerja dua-duanya, jadi anak tidak ada yang memperhatikan kecuali terkadang kakaknya, hanya abangnya yang ada di rumah. Kalau menurut saya, rencana Ibu itu sudah lebih baik. Tapi ada juga Bu, ini solusi dari saya kalau Ibu mau melaksanakannya. Gimana kalau Ibu tanya dulu ke kepala sekolah, Ibu sharing dulu ke kepala sekolah, gimana baiknya lagi. Karena terus Ibu boleh juga bertanya kepada guru-guru lain kalau dia seumpamanya di kelasnya juga seperti itu, mana tahu ada pendekatan lain ya Bu ya. Itu menurut saya saran saya. Gimana kalau menurut Ibu? Kalau itu baik, ya Ibu laksanakan, tapi alangkah baiknya Ibu harus berkonsultasi dulu lah Bu kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Ya Bu ya. Benar sekali, Bu. Saran Ibu itu saya terima. Memang saya harus konfirmasi dulu lah dengan kepala sekolah dengan menceritakan keadaan yang terjadi di kelas ketika saya belajar, bagaimana keadaan anak-anak itu ketika menerima pelajaran. Memang perlu, Bu. Awalnya tadi sebelum dapat saran dari Ibu, saya merasa kayaknya nggak perlu kepala sekolah mengetahui rencana saya, tapi Iya Bu. setelah saran Ibu perlu ya Bu ya. Ternyata perlu Iya. memang. Iya Bu. Dari rencana Ibu ini Ibu apa rencana tindak lanjutnya setelah Ibu ini merencanakan ini? Tindakan lanjutan selanjutnya bagaimana? Tindakan Ibu? Kalau rencana rencana berikutnya nanti pertama saya konfirmasi kepala sekolah, udah Iya dikonfirmasi dan Bu. kepala sekolah mendapat persetujuan, saya Iya konfirmasi Bu. dengan orang tua, Iya. kemudian saya berkonfirmasi dengan orang tua, bila orang tua memahami apa yang saya buat nanti untuk anaknya demi kebaikannya, secepatnya saya lakukan Bu. Itu apa yang menjadi rencana saya tadi gitu Bu.
Saya rasa ya Bu, rencana Ibu sudah bagus. Kemudian tindakan yang akan Ibu lakukan itu sudah memang harus dilakukan ya Ibu ya, demi terlaksananya rencana yang akan kita laksanakan. Kemudian kira-kira kapan Ibu menemui kepala sekolah? Itulah Bu, saya kira-kira Bapak itu besok hadir tidak ya Bu? Kadang Bapak kepala sekolah kan tiba-tiba rapat gitu. Saya itu masih mengintip-ngintip waktu yang tepat Bu. Kira-kira kapan ya bisa dijumpai Bapak kepala sekolah gitu Bu? Kalau saran saya Bu, lebih baik Ibu telepon aja Bu atau beri kabar gimana kapan Bapak datang ke sekolah ya kan, kepala sekolah datang. Mana tahu setelah Ibu kabari besok atau nanti Ibu kabari besok Bapak kepala sekolah datang, Ibu sudah bisa berkonsultasi. Jadi Ibu kabari aja melalui via SMS atau telepon Bu, daripada Ibu menunggu-nunggu ya Bu ya. Iya, bener juga kata Ibu. Karena semakin cepat semakin baik ya kan, supaya anak itu tidak terlalu lama membuat keributan. Nanti dia takutnya Bu, setiap hari dibiarkan walau terus dia berkepanjangan, nanti terbiasa gitu. Memang makin cepat makin baik. Nanti saya telepon lah Bu kepala sekolah, Iya kapan Bu, iya. kira-kira Bapak itu bisa bercerita dengan saya Iya mendapat Bu, persetujuannya. iya Bu. Saya dukung itu Bu, rencana Ibu. Jadi setelah perbincangan kita hari ini ya Bu ya, gimana perasaan Ibu setelah hmm, gimana ya sharing dengan saya Bu? Gimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya itu Bu, seneng lah Bu, agak lega. Kemudian Ya, beban yang saya eh, hadapi sekarang ini bisa kira-kira saya menemukan solusinya dari saran Ibu. Terima kasih iya. ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Saya berharap ya Ibu, apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan Ibu untuk hmm, apa ya Bu dikatakan tujuannya untuk bagaimana anak ini agar dapat belajar dengan baik, tidak hanya hadir ke sekolah, tidak hanya mengganggu orang, tetapi dia lebih baik lagi ya Bu. Saya berharap eh, semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Dan eh, kepala sekolah dan rekan-rekan guru eh, ber- mau berkolaborasi dengan Ibu atau Bapak atau Ibu kepala sekolah nanti akhirnya setujui rencana aksi Ibu, jadi Ibu pun tinggal melaksanakannya aja ya Bu ya. Memang itu harapan saya Bu, harapan saya itu anak-anak itu tadi bisa seperti teman-temannya lah gitu, tidak mengganggu teman-temannya yang lagi belajar, dia bisa belajar dengan baik, menyelesaikan tugasnya dengan baik seperti teman-temannya. Itu harapan saya sebenarnya Bu. Mudah-mudahan Iya, dengan saran Ibu bisa tercapai lah harapan saya Bu. iya Bu. Jadi gimana Bu? Saya sudah ini waktu saya sudah habis. Saya ada keperluan lain. Kalau bisa eh, besok kita sambung lagi. Kalau memang Ibu kurang puas dengan eh, perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak atas keluangan waktu Ibu mendengarkan cerita saya, memberikan solusi, Iya Bu. kemudian mendoakan harapan-harapan saya supaya bisa tercapai. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama senang sudah membantu Ibu. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu.
Ya, kita mulai yang kedua. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Rita, apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga seperti Iya, Ibu. iya, Bu. Eh, Gini Bu, boleh nggak Ibu meluangkan waktu untuk saya? Oh, ketepatan. Ini saya lagi duduk-duduk, tidak ada kegiatan. Ada Bu waktu luangnya? Ada yang mau diceritakan Bu? Alhamdulillah Ibu udah meluangkan waktunya. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, boleh. Ini Ada Bu, apa itu Bu? ini Bu, tadi kan eh, saya di kelas mm, melaksanakan ujian ya, ulangan lah ya Bu ya, ulangan Ya. untuk eh, membaca ya Bu. Tetapi Mm-mm. murid saya, alhamdulillah dari 26 semuanya sudah bisa membaca. Hanya ada satu Bu, dia bisa mengenal huruf, tapi dia Mm-mm. belum bisa. Kalau mengeja dia sudah alhamdulillah udah bisa. Menyatukan kata Bu, untuk membuat kalimat itu dia kurang paham Bu. Jadi gimana ya Bu saya ini ya Bu ya? Gitu. Ibu udah cari tahu nggak apa penyebabnya? Atau Ibu udah buat pendekatan belum sama anak Ibu tadi itu? Saya sudah melakukan pendekatan Bu. Di awal semester Bu, saya sudah buat berbagai cara Bu. Tapi dia untuk ini sudah mau ujian semester, dia belum bisa juga Bu untuk membuatkan kalimat. Tapi saya sudah merasa banyak kemajuan Bu dari yang saya lakukan. Tapi saya belum merasa puas Bu. Gimana anak ini sebelum ujian dia sudah bisa membaca walaupun terbata-bata Bu untuk membuat kalimat. Jadi saya identifikasi ya Bu, kenapa anak saya itu seperti itu. Pertama memang Bu, satu dia faktor dari kesehatan juga ada Bu. Ya 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 Kemudian ya. rendahnya minat membaca dia juga Bu. Terus Mmm, ini perhatian dari lingkungan keluarga Bu. banyak faktornya ya, Bu, sehingga jadi pemicu anak tersebut tidak bisa, minat belajarnya seperti teman-temannya ya. Kalau Iya, boleh tahu, Bu, contoh Ibu buat rencananya, contoh Ibu buat triknya supaya itu ada perubahan dia membaca kira-kira bagaimana, Bu? rencana saya Bu kemarin di awal lah ya Bu, di awal itu saya sudah buat dia, saya kelompokkan dengan teman yang sudah bisa membaca Bu. Saya buat Ya. tutor sebaya. Ternyata mungkin dia kurang nyaman. Terkadang Mmm, teman ini Bu, kalau mengajari temannya saya perhatikan itu mereka langsung ngejudge anak itu langsung nggak bisa gitu. Jadi dia kurang gitu Bu, kurang nyaman. Kedua, saya sudah menghubungi keluarganya. Keluarganya sudah datang, tetapi tindak lanjut keluarganya saya suruh meleskan dia di luar jam sekolah, dia juga nggak respon. Memang dalam keadaan ekonomi anak ini pun Bu, sebenarnya kurang Bu. Eh, jadi rencana saya selanjutnya ini, saya ini ingin membuat jam membaca dia di luar apa Bu pelajaran lain. Contoh pulang mau saya buat tidak banyak waktu yang saya sita itu cuma 15 menit. Kemudian saya mau menggunakan media kartu Bu. Kartu itu nanti dari kartu huruf saya buat lagi kembali menjadi kata, nanti dia menulis di bukunya. Dan yang ketiga saya mau kembali lagi Bu, ini berkomunikasi dengan ini apa keluarganya, apakah ada tindak lanjut lagi dari eh,
setelah saya memberitahukan ini ya panggilan yang sebenarnya Bu, sudah yang ketiga kali mau saya lakukan gitu Bu. Iya, iya. Gimana ya Bu Jadi, kira-kira ya Bu? jadi menurut Ibu, kira-kira dari rencana yang Ibu buat itu, trik-triknya, ada nggak hambatan yang paling menonjol, Bu? Menurut Ibu itu hambatan itu bakal terjadi dan bisa menghambat rencana Ibu. Kira-kira ada tidak, Bu, hambatannya? Kalau hambatannya ya Bu pasti di orang tua Bu, Iya, pasti di situ. Dikarenakan sama ya yang seperti saya bilang tadi ya Bu, saya sudah mencari tahu gimana kehidupan anak itu. Memang orang tuanya keduanya pekerja Bu. Jadi perginya pagi, terkadang pulangnya sore, kadang sampai dengan maghrib Bu. Jadi saya sudah datang ke rumahnya. Jadi iya. itulah yang diceritakan kakak kakak dan abangnya Bu. Ayahnya juga seperti itu. Jadi hambatannya sebenarnya kalau untuk dikomunikasi ya itulah Bu. Saya nggak bisa eh, bertemu langsung dengan kedua orang tuanya hanya melalui telepon. Itu pun terkadang teleponnya tidak aktif Bu. Itu Hmm, kendalanya Bu. iya. Rumit sekali ya, Bu. Hambatannya juga Iya terlalu Bu. besar. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai. Kalau saya bertanya, Bu, Iya apa Bu. sih harapan Ibu untuk anak tersebut, Bu? Apa sih yang menjadi harapan Ibu sehingga Ibu menyusun rencana sedemikian baik? Apa harapan Ibu sebenarnya untuk anak tersebut? Harapan saya Bu, saya ingin dia itu setara dengan teman-teman yang lain Bu. Kalau tugas pun Bu, saya ingin dia itu setidaknya bisa berkolaborasi dengan temannya, contohnya bekerja kelompok. Terkadang dia diam aja Bu. Jadi saya mau dia itu bisa andil dalam kerja kelompok, walaupun dia ngomongnya terbata-bata. Nah, saya mau gitu Bu, dia setara dengan teman-temannya, dia tidak didiskriminasi kawannya dalam satu kelompok. Dia orangnya bersemangat Bu, jadi saya juga semangat. Terkadang saya melihatnya sedih Bu nengok dia. Di kelompok Ya, ini dia juga ya dia teman-temannya tahulah ya Bu ya, temannya terkadang nggak menerima karena dia nggak bisa nggak andil lah bekerja di kelompok itu. Jadi harapan saya itu Bu, dia semakin meningkatlah apa yang dimilikinya, potensi dia, minat belajar dia. Saya pengen Bu, sebelum ujian ini dia sudah walaupun terbata-bata dia sudah bisa membuat kalimat Bu. Itu Bu harapan saya Bu. ya semoga harapan Ibu Rita bisa tercapai ya. Karena sedikit juga saya cerita, pernah Iya Bu. pengalaman yang Ibu rasakan, Iya Bu. masalah yang Ibu rasakan saat ini pernah jadi eh, pengalaman buat saya. Dulu juga saya Iya pernah Bu. menghadapi anak yang seperti itu, Bu. Yang pastinya dia karena kurang bimbingan di rumah, kemudian dia kalau diarahkan dengan abang dan kakaknya tahu sendirilah anak sarang kurang mendengarkan kan, Bu. Jadi Iya kayak Bu. yang dibuat tadi pulang sekolah disisahkanlah waktunya hanya 15 menit, diajarilah membaca. Pernah saya buat seperti itu Bu, tapi alhamdulillah Bu itu tercapai kok Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu buat bisa tercapai ya Bu. Terus saya mau nanya, kira-kira kapan itu mau Ibu buat rencananya? Kalau saya Bu rencananya saya sudah nyusun rencana ini besok Bu. Tapi sore ini saya hubungi dulu kedua orang tuanya biar besok Iya, kami bertatapan langsung. Tapi terlebih dahulu itu tadi Bu, eh, tadi saya sudah menjumpai kepala sekolah. Bagaimana boleh nggak saya Pak menghubungi orang tua dengan permasalahan anak yang tidak bisa baca. Kepala sekolah alhamdulillah mendukung Bu. Itu Bu. ya Jadi iya alhamdulillah. Bu. Sore ini ya saya berusaha menghubungi kedua orang tuanya. Iya Bu. Hmm, iya.
satu persatu rencana Ibu sudah dilewati ya caranya. Menurut Ibu yang ikut serta lah bertanggung jawab itu di rencana Ibu kira-kira siapa aja kira-kira yang Ibu butuhkan perannya? Perannya satu, yang terutama kalau untuk di rumah saya ingin berkolaborasi dengan orang tua, Bu. Kemudian rekan guru bidang studi, kemudian yang pastinya rekan sejawat dan kepala sekolah, Bu. Iya, memang kepala sekolah sangat berpengaruh ya Bu dengan apa yang kita rencanakan demi kemajuan anak didik dan di sekolah kita ya Bu ya. Iya, Bu. Tapi jangan lupa Bu, Iya, waktunya Bu. diatur dengan Bapak Kepala Sekolah. Takutnya nanti Bu udah berencana mau menemui kepala sekolah kan tadi cuman niatnya lewat telepon. Kalau bisa kan kita tatap muka. Atur memang waktunya Bu supaya pas bisa ketemu dengan Bapak itu karena Bapak itu tahu sendirilah kita kan kegiatannya di luar banyak gitu. Itu saran saya Iya, sih Bu. iya, Bu. Betul yang Ibu katakan ya, Bu. Terkadang nggak jumpa pun, Bu, sama Bapak Kepala atau guru-guru lainnya. Hanya berjumpa di ruang guru, itu pun terkadang kalau pada saat istirahat. Makanya saya bingung juga, Bu, sebenarnya. Ya, semoga lah Bu, ada waktu Bapak yang luang, Bapak Kepala Sekolah yang luang, Ibu bisa berbincang-bincang dengan seluas mungkin menemukan atau menyetujui rencana Ibu ya Bu. Iya, Bu. Semoga ya, Bu. Iya, ini udah sore Bu, saya ada pula agenda mau undangan. Kira-kira Iya. bisa kita sambung nanti kapan kita ketemu lagi Bu? Oh iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Kalau Ibu ada keperluan lain, sampai di sini aja pun, Bu, perasaan saya ini eh, udah senang, Bu. Beban saya sudah berkurang lah, Bu, ya kan, Bu. Jadi terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah mendengarkan curhatan saya tentang murid saya di kelas. Ya, Bu. Iya Bu, sama-sama. Sama-sama kita memajukan anak bangsa. Semangat ya Bu. Jangan jangan menyerah, lanjutkan perjuangan. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Yaudah ya, Bu. Saya Sama-sama. tutup ya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.